Selamat pagi semua. Pagi ini kita membahas Lukas pasal 4. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Kerajaan surga di bawah bimbingan Roh Kudus melalui keselamatan dari Tuhan, yaitu Yesus, yaitu penjelamat di dalam bimbingan Roh Kudus. Kerajaan surga mulai melalui Yesus. Di pasal ketiga kita membahas Yesus menjawab panggilannya dari kerajaan surga dan jalan ke jalan pelayanan. Kita dalam melayani kita mesti berkorban. Menjadi staf gereja juga menjadi yang jadi melalui Yesus kita mulai melayani dan kita berkorban, dan di sana menerima dibaptis, mempersembahkan diri sendiri. Di saat masa kecilnya, waktu di masa kecilnya dia lahir dan dipersembahkan di bait suci ya, dan juga menerima di sunat. Dan di usia 12 tahun dia ke bait suci. Dan dia di sini sebagai laki-laki melakukan tanggung jawabnya. Di usia 12 tahun dan pergi ke bait suci Allah, dan dia sendiri tahu kalau dia itu anaknya Tuhan. Dan di usia 30 tahun dan mulai melayani. Dan sekali lagi dia mengorbankan dirinya. Di sini Yohanes adalah yang lebih dahulu menyediakan jalan untuk dia. Dan menjadi manusia dia sudah dibaptis. Dan Yohanes sudah menyediakan rakyat untuknya. Dan Yohanes berkata kepadanya untuk dibaptis, dan sesudah Yesus dibaptis Tuhan berkenan. Dan di saat Yesus dibaptis dan keluar dari air dan dia berdoa dan di langit terbuka, saudara-saudara semua, kalian melihat jika kalian berkorban mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dan berdoa, Tuhan akan membuka langit buatmu. Roh Kudus seperti burung merpati turun dan engkau menerima Roh Kudus. Tuhan melalui Roh Kudus menyatakan dirinya, dan Tuhan melalui Roh Kudus mengutusnya. Dan Tuhan berkata, Allah Bapa berkata, dialah ada anakku yang aku kenan. Kamu tetap mengikuti dan mempersembahkan dirimu, dan akan memberikan Rohku kepadamu. Aku berkenan padamu. Kamu adalah anak saya. Bukan karena kamu melakukan apa-apa. Yesus belum melakukan apa-apa. Dan dia mulai menyatakan untuk dalam pelayanan. Dia mengorbankan diri dan menerima dibaptis dan berdoa, dan Tuhan dan langit terbuka untuknya. Dan sangat berterima kasih. Dan saya sendiri juga dengan begini melayani Tuhan. Tahun 2001 bulan April saya datang ke Hong Kong di atas pesawat sampai di hotel. Saya sebenarnya di dalam pesawat itu, saya ingin turun ke bumi dengan saya ingin berlutut dan berdoa untuk
bumi ini, tanah ini, untuk mempersembahkan diri saya sendiri. Dan saya ingin melakukannya dengan begini. Karena banyak orang ya, apalagi di airport sendiri tidak enak. Jadi sampai di hotel, di kamar hotel, karena saya meninggalkan Hong Kong sangat lama. Karena saya di Hong Kong tidak ada rumah lagi ya, keluarga. Mama saya sudah meninggal. Dan abang saya sudah menikah. Terus saya tinggal di rumah pemerintah. Dan semuanya diberikan kepada abang saya. Jadi dengan bisa menempati keluarga rumah itu, dan abang saya bisa mengganti rumah yang separuh pemerintah, separuh swasta. Dan saya pulang ke Hong Kong bersama dengan istri saya, yaitu Simu. Karena saya sudah meninggalkan Hong Kong 10 tahun lebih. Jadi tidak ada tempat sendiri. Jadi tidak tinggal lagi di hotel dan mencari rumah. Dan sekali langsung masuk ke dalam kamar hotel, saya berlutut dan berdoa. Saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan, berkorban dan mempersembahkan diri saya. Di saat itu saya melihat satu gambar. Saya melihat satu malaikat yang penuh dengan kekuatan. Dengan kekuatan ini, malaikat ini dengan kekuatan ini, dan saya selalu ingat satu kakinya menginjak bumi, sebelah kakinya menginjak laut, penuh dengan otot-otot. Ada air di dalam tubuhnya keluar ya. Penuh dengan otot-otot seperti batu karang ya, dan menarik panah ya. Dan ini yang saya melihat ini. Dan saya tahu ini ada malaikat pelindung. Saya sampai di mana dia selalu melindungi saya. Waktu saya melakukan banyak peperangan dalam roh dan juga banyak yang menyerang. Tapi berjalan sampai hari ini, Tuhan melindungi saya. Benar, di saat kita mempersembahkan diri kita sendiri, langit akan terbuka buat kita. Dan Tuhan berkata, aku berkenan padamu, aku memakaimu. Kita mempersembahkan diri kita sendiri dan kita tidak berkorban, kamu tidak akan berhasil. Dan juga ada kemuliaan. Dan juga tidak ada yang berbalik. Dan tidak bisa jalan sampai keadaan seperti ini. Dan saudara-saudara semua, kalian tahu kalau Roh Kudus membimbing kita sampai sekarang. Kita bukan hanya mendapatkan kemenangan 20 tahun. Kemuliaan kebangkitan tuh sampai 20 tahun tuh. Di dalam sejarah gereja itu, kebangkitan itu sebenarnya sangat pendek. Ada bangkit dan turun ya, naik turun. Tapi kita kebangkitan 20 tahun, bukan hanya ini, dan juga kita berubah ya. Apakah kalian melihat semalam kalian datang dalam rapat di dalam bulanan awal bulan ini, dan kita melihat laki-laki berubah, saudara-saudari, kamu ada berkat. Amin. Karena setiap kehidupan berubah. Dan kehidupan saya juga terus juga berubah. Jadi Roh Kudus membimbing kita bukannya hanya juga berubah, tapi dalam kebenaran juga kita hanya memahami 10 hukum Taurat. Jadi saya juga tidak pernah mendengar khotbah hanya satu perintah Tuhan hanya satu-satu dibahas.
Dan kita membahas sampai ke perintah keempat firman Tuhan dan kita tidak meneruskan khotbah ini. Dan kita berjalan bersama Tuhan, yaitu dalam sudut kebenaran dari kerajaan surga, dalam kebenaran kerajaan surga. Yaitu di luar kalian mendengar khotbah, yaitu kebangkitan dan berubah. Tapi Tuhan membimbing kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga datang, amin. Langit membuka jalan buat kita. Pagi ini kita melihat Lukas pasal 4. Permulaan dari kerajaan surga. Yesus keluar untuk melayani dan kerajaan surga itu mulai melayani. Dari kerajaan surga itu berita yang baik itu dari sini disebarkan dan mulai menyebarkan kabarnya Tuhan dan dimulai menyebarkan beritanya Tuhan. Di pasal 4 saya membagi 3 bagian. Melewati percobaan dari iblis, bisa kita berkorban dan menerima baptisan, dan Tuhan berkenan dan Roh Kudus ada di dalam dirinya dan diurapi Roh Kudus, dan kita melihat. Dan di pasal 4 ayat 1 Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan melewati cobaan dari iblis. Yesus memenangkan dari percobaan ini. Dan kita melihat itu bagaimana keadaan tubuh Yesus saat itu. Dan Roh Kudus membimbingnya sampai di padang gurun, dan di sana dicoba iblis dan selama 40 hari dia tidak makan minum apa-apa karena sudah itu dia lapar dan iblis datang mencobanya. Ya gitu. Karena di situ dia selama itu tidak makan apa-apa. Apakah dia ada makan sedikit-dikit apa-apa? Dan saya meneliti lebih jelas, tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa. Dan sini kita terjemahkan tidak memakan apa-apa. Dan waktu itu puasa sama 40 hari lamanya, dan apa-apa pun tidak makan, maka lapar ia. Di sana dia sangat lapar dan iblis datang mencobainya. Ayat ketiga, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Karena itu Allah Bapa berkata, karena kamu ada anaknya yang berkenan. Karena semua dia tahu karena kamu anak Allah. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, ini percobaan pertama. Jawab Yesus padanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus berkata, saya anak Allah. Jadi saya tidak melalui percobaan kamu melakukannya. Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti saja.
Jadi kita di sini ada kasih penuh kepercayaan karena melalui pemberontakan ini, melalui banyak hal yang tidak baik, maka saya membuatkan atau moto yang ke-12 ya, ada penuh kasih dan kepercayaan, dan yang ke-11, moto yang ke-11 ada kebebasan dan ada terkendali. Jadi kita melihat menghadapi pemberontakan ini dari menghadapi percobaan. Kita jadi dalam moto gereja 611 ini yang kita ada dalam hati kita. Jadi kita bisa melewati dari percobaan ini, yaitu percobaan dari iblis seluruh dunia ini, yaitu percobaan yang sangat hebat. Jika engkau anak Allah, seluruh batu ini menjadi roti. Jadi menjadi satu kebebasan, kamu bisa melakukannya karena kamu anak Allah, kamu mempunyai kuasa ini. Anak Allah, apakah mempunyai kuasa? Ada, mempunyai kuasa. Kamu bisa melakukan apapun juga karena kamu anak Allah. Kamu mempunyai kekuatan ini. Kenapa tidak memakai kekuatan kamu? Tapi Tuhan bisa mengendalikan diri. Dia tidak mengikuti iblis berkata begini, tapi berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Mari kita melihat. Dan akhirnya iblis juga membawanya ke suatu tempat yang tinggi ya, dan memperlihatkan padanya segala kuasa ini serta kemuliaan akan kuberikan padamu. Semua kemuliaan ini semua menjadi milikmu. Aku suka berikan pada siapa aku hendaki akan kuberikan. Dan jika kamu di hadapan saya dan sujud menyembah, semua ini saya berikan padamu. Kan iblis membawa Yesus ke atas gunungnya dan memperlihatkan tempat yang tinggi, memperlihatkan semua ini. Dan saya ingin berikan pada siapapun yang saya suka. Dan lebih baik begini, Yesus, saya jalan jauh, saya yang bisa melihat kamu menyembah. Kamu tidak usah berhadapan dengan saya menyembah. Saya hanya melihat tempat kamu, isi kamu, dan kamu menyembah. Dan semua ini saya berikan padamu. Ini ada percobaan yang sangat besar. Dan di saat Yesus dibaptis, dan juga dia sama dengan orang berdosa, dan bagaimana dia mendapatkan dunia ini. Dan iblis berkata, kamu menyembahlah. Kamu menyembah dan menundukkan kepala. Tidak ada orang melihat kamu, dan saya hanya melihat sedikit. Kamu udah oke, kamu bisa memiliki dunia ini. Tidak usah naik ke kayu salib. Tidak usah mati sangat menggenaskannya dan sangat menderita. Allah berkata kamu anak Allah. Jika kamu anak Allah, kenapa kamu disalib di kayu salib? Ini sangat kebangetan ya. Kamu ingat saya, kamu tidak usah banyak berkorban. Jangan melakukan banyak hal. Menyembah cukup. Semua menjadi milikmu. Karena namamu, kamu akan mendapatkan semuanya. Dan kenapa mesti mati? Dan Tuhan itu kebangetan ya, menyuruh kamu begini. Jadi kamu tidak usah melakukan apa-apa. Kamu menyembah. Ini percobaan yang sangat besar.
Jadi ingin mengambil jalan pintas. Jadi menghindari tekanan, menghindari jalannya kayu salib. Tapi Yesus mempunyai kebebasan. Dia mempunyai kebebasan tidak mengikuti iblis dan punya mengendalikan diri untuk tetap mengikuti Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya. Ya, walaupun dalam kesulitan menjalani jalan ini, tadi saya terus berjalan, percaya kepada Allah Bapa saya. Walaupun jalan ini saya mesti mengorbankan pengorbanan yang besar, saya bersedia. Dari kalian melihat pencobaannya dari Tuhan. Yang ketiga, jika engkau anaknya Tuhan, di tempat yang tinggi ini, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi iblis membawa Yesus ke bumpungan tinggi Yerusalem, karena kamu ini rumahnya Tuhan, baik Tuhan, karena ini rumahmu, kamu karena anaknya Tuhan, ini rumah Tuhan, ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan juga banyak malaikat-malaikat Tuhan. Kamu melihat, kamu anak Allah. Allah berkata padamu, aku akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan menantang engkau di dalam tangan, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Maka kamu loncatlah dari sini. Apakah kamu melihat Tuhan itu akan menantang tangan kakimu? Pasti akan menantang kamu, karena dia sudah berkata. Kamu mesti percaya padanya. Dan kamu coba melakukannya. Dan ini tempat yang penuh dengan Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kamu jatuhlah. Menyatakan kalau kamu benar-benar anak Allah, kamu loncat. Yesus menjawabnya ayat 12 ya. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada kasih, ada kepercayaan, ada kebebasan, ada terkendali. Dia ada kebebasan. Jadi boleh menjatuhkan dirinya. Di sana yang menjatuhkan dirinya tidak usah malaikat menopang kakinya ya. Dia tidak akan mati. Dia mempunyai kekuatan Roh Kudus. Dia sebenarnya boleh menjatuhkan dirinya, tapi dia tidak melakukannya. Dia ada terkendali. Karena dia tahu sekarang ini menghadapi iblis dan tidak mendengarkan suara iblis. Karena dia terhadap Allah Bapa ada kasih dan kepercayaan. Jadi saya tidak usah menyatakan diri saya kalau saya ini anak Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita tidak usah dengan ini mencobai Tuhan Allahmu. Karena saya anaknya Allah, saya adalah anak Allah. Karena Tuhan saya adalah Tuhan saya. Tuhan kita adalah penuh kasih dan kepercayaan. Dan akhirnya iblis gagal dan Yesus berhasil ya. Saudara-saudara semua, kita selalu dalam percobaan ini kita ada kebebasan, tapi ada terkendali dan ada kasih dan kepercayaan. Dan kita saat kita diutus Tuhan, kita mengikuti semua perintah yang Tuhan nyatakan pada kita dan kita melakukannya. Dan kita melewati dari cobaan dari iblis, ada kebebasan dan terkendali dan penuh kasih dan kepercayaan. Kamu bisa melewatinya, kamu bisa terus berjalan. Pertama ada cobaan dari iblis. Dan kita melihat Yesus ditolak dan
hadapin di Taurat, yaitu percobaannya dari manusia. Jadi kita mesti mengikuti itu Tuhan yang tentukan pada kita, dan kita mesti melewatinya. Dan juga ditolak oleh orang sekampungnya ya, dan diurapi Roh Kudus dan terus dalam pelayanan. Dan dia diutus oleh Tuhan dan melewati percobaan iblis. Dan juga dia mesti melewati orang-orang dalam sekampungnya ya. Dari ayat 14 sampai 30 dia diutus Tuhan dan ditolak oleh orang sekampungnya. Saya melihat tuh satu firman ayat yang sangat penting yang melalui sama dengan 611, dan Yesus ditolak ke Galilea dan dia terus kembali dari Galilea dan melayani di sana. Yaitu di dalam Galilea di Nazaret. Nazaret ada satu tempat dan Galilea juga satu tempat lagi, kapal. Itu Nazaret itu Yesus tumbuh ya, dibesarkan. Karena maka Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Sebenarnya dia lahir di Bethlehem. Kapal. Sampai bab ayah ibunya sampai di situ ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan di sana dia membuka kitab ya, dan Nabi Yesaya, dan setelah dibuka dia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun lama Tuhan telah datang. Di sini dia membaca Yesaya pasal 21 ayat 1 dan 2. Yaitu hari Sabat. Dan kita melihat dia mengalami percobaan dari iblis dan mempunyai kekuasaan besar, dan Roh Kudus bersama dengannya, dan dia kembali ke Nazaret, ke tempat dia dibesarkan, dan dia jalan ke depan dan membuka kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 tempat ini, dan dia membacanya, pelayanannya yaitu seperti Nabi Yesaya dalam pelayanannya, yaitu pelayanan di dalam kerajaan surga. Karena pelayanan kerajaan surga, karena Roh Tuhan ada di dalamnya, dan Tuhan mengutusnya dan membuat kehidupan manusia itu berubah, yang membebaskan orang yang tertindas, memberitakan kebebasan kepada orang tawanan. Tuhan memberikan rahmat kepada, mendapatkan kesembuhan. Tuhan ada penuh kasih dan penyelamat. Jadi kerajaan Tuhan datang. Dia membuka tempat ini dan membaca dan berdeklarasi. Kenapa dia tetap ingin membaca firman ini? Apa maksudnya? Dan Yesus melihat mereka dan berkata,
hari ini semua pelayanan Nabi saya ada di sini dan dinyatakan. Dan mereka berkata, kamu ini siapa? Kamu memakai firman ini. Jadi ada kamu di jamaah Roh Kudus dan diutus dan mengurapi, menyatakan semua dari Tuhan. Kamu adalah Mesias, kamu penyelamat, kamu yang penyelamat. Ya, kamu namanya Yesus atau Tuhan yang menyelamat. Tapi kami melihat kamu besar. Bukankah kamu anak Yusuf? Ayah kamu ada orang biasa. Mereka menolak deklarasinya Yesus. Yesus berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya tidak ada nabi dihargai tempat asalnya, yaitu seperti Elia dan Elisa. Dan mereka berdua sampai ke tempat orang asing. Yang satu mendapatkan penyakit kusta. Dia sampai ke seluruh orang Israel. Dan kita melihat tuh mereka mengusir Yesus sampai keluar dan sampai ke tebing dan ingin mendorongnya jatuh ke tebing. Orang dan juga orang yang satu kampungnya ingin mendorongnya dan ingin membunuh mereka. Tetapi Yesus tidak dengan tenaga, tidak usah melarikan diri. Mereka ingin mendorongnya sampai tengah-tengah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendorongnya. Mereka ingin mendorongnya, tapi tidak bisa menjamahnya. Dan kita melihat Yesus ada kebebasan. Seandainya dia di dalam bumbungan bait suci, dia jatuh ke bawah, dia tidak apa-apa. Dia mempunyai satu ilmu bela diri ya. Jadi orang ingin mendorongnya jatuh ke lembing dan mendapatkan kebebasan. Jadi menghadapi iblis, dia mempunyai kebebasan dan juga hikmat. Ya, orang ingin membunuhnya, tapi waktunya belum tiba. Dia bukan mati dengan begini. Maka dia berjalan lewat di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa menjabanya. Amin. Kenapa Lukas ingin mencatat dengan begini? Saya lebih dulu membahas yang belakang. Karena waktu. Ayat 41 sampai 44 saya mempunyai tema. Membawa kekuasaan kerajaan surga dan memberitakan firman kerajaan surga. Jadi dia membagi tempat lain untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia menyatakan kerajaan Tuhan dan firman-Nya Tuhan dan kekuatan Tuhan. Yaitu di Kapernaum. Itu dari Galilea di satu tempat yang lain ya. Nazaret ada tempatnya Yesus sampai di Galilea. Meninggalkan Nazaret. Kita sampai tempat itu dengan Roh Kudus dan kekuatan melayani Tuhan. Dan di sini kita melihat di dalam bait suci ini mengajar dan mengusir setan.
dan menyembuhkan ibu mertuanya Simon. Dan sana itu mengusir roh jahat. Dan dia di sini baru terakhir meninggalkan Kapernaum. Tiga ya. Dan di dalam rumah ibadah itu ada memberitakan firman Tuhan dan mengajar di situ. Jadi Yesus meninggalkan Kapernaum dan ke tempat lain itu untuk memberitakan kerajaan surga. Jadi kita melihat di Kapernaum Yesus ditolak, di Nazaret juga ditolak. Dan ayat pergi ke Kapernaum dan di sana memberitakan firman Tuhan. Kenapa Lukas mencatatnya dengan begini? Lukas firman ini ditulis, saya percaya itu sesudah Yesus 70 tahun kemudian itu orang Kristen menghadapi penindasan yang besar. Itu dari orang ya perintah dari pemerintah Yahuda yang ada kerjasama dengan orang Roma, dan orang Kristen itu di dalam pembunuhan yang besar. Jadi Lukas menulis firman ini memperkuat kepercayaan mereka kepada orang Kristen yang percaya dan menghadapi orang yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan di saat mereka dalam penindasan. Yaitu waktu itu orang Kristen banyak yang tertindas dan mereka membutuhkan firman. Jadi kita melihat Lukas melayani sekelompok orang ini dan menulis firman ini. Jadi dia menulis, Yesus pertama kali melayani mendapatkan satu percobaan dan juga di dalam tempat lahirnya, dan mereka juga menolaknya dan ingin membunuhnya. Jadi orang sekampungnya terhadap orang Israel itu yaitu adalah sekelompok orang Yahudi yang datang menindas mereka supaya mereka mendapatkan kemenangan. Dan kita kehidupan kita tuh kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita itu kita mesti ada terhubung dengan Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan kita mempunyai kekuatan dan kekuasaan, kita bisa menyembuhkan orang dan mengusir setan, membuat orang itu tersembuhkan. Tapi kita di sini melihat kita mendapatkan pemberontakan dari dunia ini, menghadapi dari penindasan dari orang Yahudi dan pemerintah orang Roma. Dan pemerintah Roma tuh menekan mereka tuh untuk menyembah raja orang Roma. Jika kamu tidak menyukai kerajaan Roma, pemerintah Roma, kamu apapun tidak bisa melakukannya. Jadi mereka menghadapi penindasan ini supaya mereka tuh mendapatkan kemenangan. Dan seperti Yesus berkorban sampai mati, tidak meninggalkan dan percaya kepada Tuhan melalui Yesus. Yesus dengan begini, jadi bisa melewati percobaan, melewati penindasan, maka terjadi dari kerajaan surga. Jadi pasal 4 Yesus melewati percobaan dan melewati penindasan. Dan akhirnya langit terbuka. Jadi langit terbuka tidak usah melalui kehidupan dan juga pengorbanan. Dan saudara-saudara semua, langit terbuka buat kita.
Dan kita boleh juga dengan semua kita bawa kepada kerajaan surga. Dan kita juga bisa sama seperti Yesus berkorban, melewati percobaan dan juga melewati semua penindasan. Kita bisa melewati dan kita terhubung dengan Tuhan. Dengan kerajaan surga kita bawa ke dalam dunia ini. Dan kita juga memberitakan berita yang baik tentang kerajaan surga. Seperti Tuhan membimbing gereja 611, kita berkorban dan melewati semuanya dan berterima kasih pada Tuhan. Gereja 611 juga menghadapi serangan dari seorang kampung ya. Dan kita di tengah-tengah mereka bisa melewati. Karena kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan membimbing kita sampai jalan yang akhir ya. Dan kita di depan kita akan membuat satu pohon kehidupan sampai seluruh dunia. Padahal kehidupan ini sangat ini ya, kita berkata kita ingin memberitakan sampai nanam pohon kehidupan sampai seluruh dunia, tapi terbang tidak bisa terbang ya. Tapi walaupun tidak bisa pergi kemana-mana ya, tapi kita melalui gereja kita, tapi Tuhan kita itu nyata. Amin. Berkati kalian semua. Baik, kita datang di hadapan Tuhan dan kita memuji Tuhan kita. Roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Dia akan mengurapi kita. Amin. 主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，叫我传好信息给全备的人。主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，差我医好那伤心悲哀的人。我要大声宣告被掳的得释放。 Dan kita berkata kepada orang di samping kita, Roh Tuhan Allah ada di kita dan mengurapi kita. Mari kita berdeklarasi. Kemuliaan besar pada Tuhan. Kita kemuliaan Tuhan besar di dalam Hong Kong dan berkuasa. Haleluya. Tuhan, dengan sepenuh hati kami mengadakanmu, dengan sepenuh hati kami mengikutimu,
Dengan sepenuh hati kami datang di hadapan-Mu dan memuji-Mu dan memuliakan-Mu kami karena Engkau. Kekuasaan ada dalam tubuh kami karena Engkau yang mengendalikan seluruh. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji-Mu. 'Mari kita berdiri kasih, hanya ada Tuhan, hanya Tuhan yang Yesus yang melakukan mujizat ini. Kami memuji-Mu, Yesus, hanya Engkau datang di bumi ini sebagai contoh kami. Kamu melewati percobaan, Engkau dipenuhi Roh Kudus dan langit terbuka. Kami boleh berperang, kami hanya memuliakan-Mu. Kali kita berterima kasih pada Tuhan. Yesus datang ke dunia itu sebagai contoh kita dan membuka jalan kita dan membuat jalan ini. Dan kita bersama, kalau kita berterima kasih dan berdoa. Hai Yesus, Engkau sudah datang, kerajaan Tuhan sudah terbuka. Kan kita di sini berhubung denganmu, kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan kita memberikan terima kasih yang besar. Engkau melihat kami bertambah. Engkau datang mengurapi kami, memberitakan firman ini kepada orang yang rendah hati. Kami berikan terima kasih, Kamu memakai kami orang ini. Kami tetap mengikutimu. Dengan hubungan ini kami persembahkan terima kasih, kami berterima kasih padamu. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kita mesti berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mesti melewati percobaan ini. Kita mesti melewati banyak tekanan. Kita boleh melalui diri kita sendiri dan kita boleh berdoa untuk diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita, apalagi kita melewati dari percobaan ini dan kita mencari satu pertolongan dari orang lain, tapi tidak mencari pertolongan dari Tuhan. Dalam kesulitan kita apakah kita berlari kali? Apakah kita menyatakan bahwa diri kita tuh bisa memohon Tuhan membantu kita, ada kebebasan, ada terkendali, ada kasih, ada kepercayaan. Dan kita berdoa kepada orang yang kita kenal dari kehidupan kita, dan kita berdoa memohon Tuhan membantu kita dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami ditolak sama keluarga kita karena agama kita?
Kadang kamu ada seorang Kristen, kamu mendengar gereja 611 langsung ini tidak suka ya dengan pandangan mata yang tidak baik memandang kita, dan semua ini kita serahkan kepada Tuhan. Memohon Roh Kudus membantu kita. Dan kita langsung masuk dalam doa. Engkau membimbing. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dan kami berkata, bisa kami menjawab panggilan-Mu, bisa kami menjawab panggilan kerajaan surga. Kami bersedia berkorban mengikuti, dan kami juga banyak mengalami keajaiban dan langit juga terbuka buat kami. Tapi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui dalam kami ini banyak kesulitan. Kadang kami menghadapi penolakan, jauh penolakan dari keluarga kami dan juga penolakan dari orang Kristen yang lain. Kami mengalami kesulitan dan mengikuti jalan ini, kami kadang merasa sendiri. Tuhan, bisa kami menghadapi pemberontakan masyarakat ini, kami akan mengadakan diri sendiri. Kami ingin batu menjadi roti, tidak mengikuti firman-Mu. Kami ingin merasa kami mesti memberikan kehidupan kami ini, tidak ada orang yang bisa memberi. Jika kami menghadapi kesulitan ini, kami tidak bisa menghindari, dan kami ada ketakutan, kami akan takut dan ingin menghindari. Dan Tuhan, mohon kami ampuni kami. Kami tahu kami anaknya Tuhan, tapi Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu. Kami dengan kelemahan kami, ketakutan kami, rasa ditolak ini, kami seluruhnya saya serahkan di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, hari ini Tuhan berkata pada setiap saudara-saudara kami, kamu ada anakku, saya berkenan padamu, saya memilih-Mu. Kamu ada mutiara dalam tanganku, saya memilih-Mu, saya ingin memakai-Mu. Kamu bukannya tidak berguna, kamu sangat berguna, kamu sangat istimewa, kamu sangat berharga. Di dalam kehidupan ini kamu sangat penuh. Kamu andalkan saya, tetap mengandalkan saya, tetap melayani saya. Jangan mengandalkan diri sendiri, tidak usah menyatakan, tidak usah ada satu pernyataan. Tuhan berkata pada kalian, ada kasih, ada kepercayaan, ada kasih, ada kepercayaan. Kamu bebas, kamu bebas. Tuhan juga berkata pada kami, kamu mesti terkendali, kamu mesti terkendali. Dengan terkendali untuk melakukan kebebasanmu. Kasih Tuhan
selama-lamanya mengasihi kamu. Kami mengandalkanmu. Kamu adalah yang kami andalkan. 你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡， Roh Kudus, kami mengundangmu. Baru kami menghadapi betapa kesulitan kami ini. Kami Tuhan Raja ini berkata pada kami, 是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，等我来全心敬拜神迹，就在不远前方。你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真是经历全能的力量。 saya mengundang kalian bangkit berdiri. 坚守信心来宣告，等我来全心敬拜神迹，就在不遠前方。我請敬派隊一路唱嘅時候，聖經裏邊去到講， Saya ingin membawa puji-pujian terus menyanyi. Di dalam Alkitab, Yesus mengalami percobaan dan selalu di sini dikata selalu tertulis. Roh Kudus, sekarang ini Engkau buka mata rohani kami dan telinga rohani kami, bisa kami menghadapi kesulitan. Dan Tuhan Engkau berkata kepada kami, di dalam firman ini satu firman masuk di dalam saudara-saudara semua. Tuhan melalui firman ini berjalan di depan. Roh Kudus, saya tahu Engkau saat ini di sini, Engkau bersedia berbicara dengan kami. Saya mengundang saudara-saudara semua di saat engkau mendengar itu satu kata-kata yang sering kamu dengar. Kamu melalui firman ini kamu berdoa kepada diri sendiri. Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan kami bersedia percaya dan mengandalkanmu, berjalan padamu dengan firman ini dan berdoa untuk diri sendiri. Tuhan kami berterima kasih padamu. Walaupun kami menghadapi suatu kesulitan, cobaan apapun ya. Dan kita tuh menghadapi sampai sini dan perekonomian kami tidak ada, kesehatan kami tidak ada. Tapi selalu mengikuti, selalu ikuti kata-kata ini. Kami tahu firman ini ada firman yang punya kekuatan, mengandalkan firman ini dan berjalan terus ke depan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan adalah sampai kami yang selamanya pengharapan kami berterima kasih dan memuji-Mu. Dan dengan lagu pujian ini kita menjawab Tuhan kita. Tuhan kami berterima kasih. Di dalam firman-Mu betapa, karena satu firman-Mu ini, satu kata-kata ini bisa melewati semua kesulitan kita.全心
Mari kita bersama berdoa. Tuhan, Engkau buka roh kami. Tuhan, roh kami juga bersedia terbuka untuk-Mu. Tuhan, hari ini melalui Lukas dan sekali lagi berkata pada kami. Dan kami sekali lagi menerima Yesaya pasal 21 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus, sekali lagi dengan beberapa kali firman ini Engkau tulis di dalam hati kami dan berkata pada kami, kerajaan surga di dalam bimbingan dari Roh Kudus, kerajaan Tuhan di dalam bimbingan Roh Kudus. Kami percaya, kami mengandalkan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Kami melihat di dalam mata kami melihat Roh Kudus lebih banyak yang mengurapi kami. Kami merasa tidak cukup. Kami lebih banyak lagi Roh Kudus mengurapi kami supaya buta melihat, dan firman Tuhan sampai di dalam Hong Kong. Kami ingin melihat banyak yang baik terlihat, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita memohon kepada Roh Kudus lebih banyak yang mengurapi kita. Kita masuk lagi dalam Yesaya pasal 21. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan kita menerima dari Roh Kudus. Tuhan, kami lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, Engkau memberikan pernyataan pada kami dan memberikan firman yang sangat istimewa. Firman ini bukannya hanya ditulis dalam kertas putih. Kami melihat dengan ajaib-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yesus, memohon Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kami, supaya kami setiap orang kami bisa memulai pemberita. Kami, Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua menerima penglihatan dari 611, menerima Roh Kudus, menerima karunia Tuhan dan juga pemberitaan, memberitakan kabar baik, memberikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah aku membebaskan orang daripada tawanan, dan memberitakan Tuhan menerima orang dan memberikan rahmat Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kamu, hari ini firman ini ada di tengah-tengahmu. Anakku, engkau terhubung dengan Tuhan. Kerajaan surga ada di dalam dirimu, dan menerima dari kerajaan surga ini kekuatan melewati percobaan, melewati penindasan. Ada bebas, ada terkendali, ada kasih, ada kepercayaan. Lebih dulu Tuhan orang dan bumi, kerajaan Tuhan mengurapimu, dan kau sama Tuhan terhubung.
Dan kerajaan surga engkau memberitakan pada keluargamu, sampai di dalam sekolahmu, sampai tempat kerja kamu. Kerajaan Tuhan dan kekuatannya dan kemuliaannya melalui kamu terlihat keluar. Semua yang kamu butuhkan Tuhan sudah menyediakan untukmu. Kekuatan Tuhan berikan padamu di dalam tempat kamu sekolah, di dalam tempat kamu bekerja. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi buntut, lebih dari atas dan bukan jadi terus naik ke atas dan mempunyai hikmat. Karena Roh Kudus mengurapimu dan berkata kepada rohmu, kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi suku besar, kamu akan menjadi dalam masyarakat kamu yang dihormati dengan kehidupanmu, dengan kerajaan surga melaluimu disebarkan keluar. Berkati kamu menjadi damai dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian semua. Sampai ketemu minggu depan.